Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastanti Prada Anandita dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia akan menganalisis film The Intern 2015, yaitu merupakan film drama komedi Amerika yang disutradarai, ditulis, dan diproduksi oleh Nancy Meyers. Nah, di sini adalah pemeran dari film The Intern. Yang pertama itu ada Anne Hathaway, yang merupakan dia seorang wanita muda yang sukses dalam membangun karirnya di perusahaan startup fashion. Nah, dia berperan sebagai Jules Austin. Nah, yang kedua ini merupakan pemeran utama, yaitu Robert De Niro yang alias Ben dalam film. Nah, seorang pensiunan dari perusahaan buku telepon. Dulu dia ini merupakan seorang yang pekerja keras dan ambisius. Nah, namun semenjak istrinya meninggal, anak, menantu, serta cucunya tinggal di kota yang berbeda dengannya. Saat itulah Ben merasa hidup dalam kesendirian dan terasa sunyi gitu dalam hidupnya. Nah, lalu ada Adam Devine sebagai Jason, lalu ada Rene Russo sebagai Fiona. Nah, berikutnya ada Christina sebagai Becky, Jojo Kushner. Nah, ini merupakan anak dari si Jules tadi. Kemudian ada Matt, ini merupakan suami dari si Jules. Kemudian ada Jason Orley sebagai rekan kerjanya juga. Masih banyak lagi ya pemerannya. Oke, kita langsung aja membahas sedikit sinopsis dari film The Intern ini. Nah, film ini menceritakan tentang Ben Whittaker, yaitu seorang pria pensiunan berusia 70 tahun yang telah memiliki anak dan cucu. Namun, karena tidak terbiasa menjadi pengangguran, si Ben ini merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Hingga suatu hari, sebuah perusahaan online shop bernama About the Fit membuka lowongan program magang senior. Sang pimpinan, Jules Austin, awalnya begitu meragukan Ben karena mungkin dalam pikirannya seorang lansia itu dia tuh lelet kayak gitu kan kerjanya. Nah, karena Ben selalu bekerja lebih awal bahkan hingga lembur gitu. Jadi lama-lama hati Jules pun luluh kayak gitu. Nah, langsung aja kita langsung ke topik pembahasan. Kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan pada masa dewasa akhir. Apa saja nih yang berubah? Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan kognitifnya yang pertama ya. Perubahan kognitif pada masa dewasa akhir. Menurut Horn, menyatakan bahwa sekumpulan informasi dan kemampuan-kemampuan verbal yang dimiliki lansia meningkat. Sedangkan kecerdasan yang mengalir menurun sejak dewasa madya. Nah, jadi di perubahan kognitif seorang lansia itu kecerdasannya sudah mulai menurun. Nah, karena emang mungkin pada lansia ini ada fungsi-fungsi otot, memori. Nah, itu yang membuat adanya penurunan. Kemudian, pada masa dewasa akhir mengalami penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami. Menurut John Horn, beberapa kemampuan memang menurun, sementara yang lainnya tidak. Nah, jadi gimana? Nah, dalam film pun juga diperlihatkan di gambar nih ya. Jadi para lansia ini mereka lebih suka membaca koran, membaca majalah dibandingkan dia memainkan media sosial, gadget kayak gitu kan. Nah, kok mereka mau gitu mendaftar ke perusahaan gitu padahal zamannya sudah beda. Tapi perlu diingat bahwa walaupun zaman beda, mereka ini mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa di masa mudanya dan mereka mempunyai minat dan bakat yang dapat disalurkan di perusahaan juga walaupun zamannya memang sudah beda. Nah, jadi kayak pengalaman ini dan mereka itu tuh tidak akan lupa gitu karena mereka udah belasan tahun hingga puluhan tahun melakukan hal tersebut gitu. Jadi dalam aspek kognitifnya, dalam kecerdasannya mungkin dia akan menurun, intelektualnya juga akan menurun karena perbedaan zaman. Tapi dalam pengalamannya, dalam verbalnya, berbahasanya, mereka akan menetap hingga dapat meningkat gitu karena sesuai dengan pengalamannya.
Nah, selanjutnya ada perubahan apa lagi sih? Yang kedua ini ada perubahan fisik dewasa akhir. Nah, berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan-kekuatan otot pada masa dewasa akhir ini. Nah, memang kekuatan otot kayak gitu, fungsi-fungsi otot emang sudah melemah karena emang faktor usia. Makanya di sini membutuhkan juga adanya kayak olahraga yang ringan-ringan dan senam juga dapat mampu melatih otot seorang lansia. Nah, di film pun memperlihatkan para lansia ini pada semangat untuk senam bersama kayak gitu. Nah, perubahan fisik ini selanjutnya ini ada sistem peredaran darah dan paru-paru. Kapasitas paru-paru menurun 40% bahkan tanpa penyakit menurut Forsyth 1992. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, daya denyut, diafragma melemah. Nah, kemudian ada rata-rata nilai tekanan darah pada lansia berada di rentan angka yang sedikit tinggi, yaitu 130/80 hingga 140/90. Nah, dapat dilihat juga di dalam film, saya sudah menonton filmnya. Nah, si Ben ini dia mengonsumsi obat tekanan darah, dilihat kan. Nah, dia itu sebenarnya memang sehat, dia untuk tidur dia cukup. Karena dia paham, karena tubuhnya sudah tidak seperti sedia kala gitu, maksudnya tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi dia tidur cukup, tapi memang tekanan darahnya emang tinggi pada lansia, yang membuat dia tuh mengantisipasi dengan mengonsumsi obat tekanan darah yang pastinya sudah diresepkan dengan dokter gitu. Nah, ada perubahan fisik berikutnya yaitu tentang seksualitas. Beberapa kondisi tidak ada penyakit dan keyakinan bahwa orang lanjut usia seharusnya aseksual, karena seksualitas dapat berlangsung seumur hidup, menurut Wolosky-Wrubel 2010. Nah, studi skala besar tentang individu berusia 57-85 tahun mengungkapkan bahwa aktivitas seksual, kualitas kehidupan seksual itu baik, dan minat terhadap seks secara positif berkaitan dengan kesehatan di masa dewasa menengah dan akhir. Jadi dilihat juga Ben ini kan seorang duda ya, dia kehilangan istrinya karena istrinya meninggal. Kemudian saat dia kerja dia menemukan seorang wanita yang bernama Fiona. Di dalam film ini mereka ini akan menjalin suatu hubungan. Nah, bisa dilihat bahwa memang seksualitas pada pria khususnya ini berlangsung seumur hidup ya. Nah, berikutnya ada perubahan bahasa pada masa dewasa akhir. Pemendaharaan kata individu seringkali terus bertambah hingga usia dewasa dan paling tidak hingga masa dewasa akhir. Nah, dengan berjalannya waktu, seiring pengalamannya bertambah, aktivitas sosialnya bertambah, ini yang membuat perkembangan bahasanya pun bertambah. Nah, memang dari fungsi-fungsi seperti kognitif, fisiknya memang berkurang, tapi dari kemampuan berbahasanya mereka akan semakin bertambah karena faktor tadi, interaksi sosial kayak gitu dan pengalaman tentunya. Nah, tapi kemampuan berbahasa ini juga akan terganggu. Nah, karena adanya penurunan kognitif dan fisik tadi. Nah, contohnya kayak penurunan dari segi ingatan, jadi adanya kepikunan. Nah, adanya juga penurunan pendengaran dan itu mengganggu kemampuan berbahasanya gitu, kemampuan cara mereka bicara, cara mereka berinteraksi karena adanya kepikunan tersebut dan penurunan ingatan dan pendengaran itu dapat mengganggu walaupun dari segi pengalamannya, wawasannya itu dapat bertambah. Nah, di dalam film pun perubahan-perubahan yang tadi ada perubahan kognitif, berbahasa, fisik itu terlihat dari film karena memang Ben ini kan memang sudah pada masa dewasa akhir ya, jadi dia ini telah merasakan adanya perubahan-perubahan pada tubuhnya walaupun dia masih ingin produktif gitu ya, masih ingin bekerja. Nah, di gambar pun bisa dilihat kan, si Ben ini sedang menceritakan, si Ben ini sedang mengarahkan Jules bagaimana, soalnya Jules ini kan merupakan dewasa menengah ya, jadi mungkin pengalamannya belum sebanyak si Ben ini, jadi Ben ini mengarahkan, memberitahu bagaimana masukan-masukan yang baik agar si perusahaan ini dapat maju.
pada awalnya emang si Jules ini tidak menerima kehadiran Ben karena si Ben ini terlalu kepo gitu, terlalu mengurusi urusan si Jules ini, padahal maksud Ben adalah baik. Nah, pada akhirnya Ben melakukan yang terbaik dengan cara perlahan untuk mendekati Jules itu. Yang akhirnya Jules ini dekat dengan Ben karena dia merasa dimomong kayak gitu, diberitahu apa yang salah apa, karena si Ben ini dulunya itu merupakan pembisnis juga di buku telepon. Jadi dia tuh mengerti, paham bagaimana perkembangan bisnisnya kayak gitu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis film The Inter ini. Mungkin kesimpulannya bahwa setiap orang tuh pasti berkembang ya, setiap orang tuh pasti berubah. Nah, terutama pada masa dewasa akhir ini, ada beberapa yang berubah seperti perubahan kognitifnya, perubahan fisiknya. Perubahan fisik meliputi seksualitasnya, perubahan organ-organ tubuh, tentang kesehatannya juga, dan perubahan pada bahasanya juga, kayak gitu. Ya, mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.